Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Zuhri, NIM I91218083, Prodi Ilmu Politik semester 5, Win Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang Soekarno dan pemikirannya tentang politik, agama, dan pendidikan Islam. Pandangan Soekarno menurut politik bahwa sikap nasionalisme tidak akan terbentuk jika tidak ada sikap gotong royong yang baik. Konsep gotong royong ini yang akan memberikan pengaruh positif dalam menimbulkan nasionalisme tersebut. Sebab ketika konsep ini menjadi sebuah sistem dalam kehidupan bangsa dan negara, maka konsep ini akan menjadi kuat dan membentuk nasionalisme. Soekarno pernah berpendapat bahwa Islam adalah kemajuan yang mempunyai makna tersendiri dalam pemikirannya keislaman. Soekarno memegang prinsip bahwa kemajuan berpendapat umat manusia yang bukan saja dengan Islam, tetapi lebih jauh lagi, yaitu Islam itu sendiri berarti kemajuan. Soekarno dalam pemikirannya tentang politik dapat dilihat ketika ia menuangkan gagasan cemerlang yang sangat tentang konsep kapitalisme yang terbentuk dari pribadi sendiri. Kapitalisme adalah pergaulan hidup yang timbul dengan cara produksi yang memisahkan kaum buruh dengan alat-alat produksinya. Dengan begitu, kapitalisme terjadi atas dasar perbedaan antara kaum buruh dengan kaum pemilik modal yang dibiasakan oleh alat-alat produksi. Selain agama dan politik, peran pendidikan Islam juga sangat penting. Problem yang dihadapi umat Islam terutama adalah problem yang berkaitan dengan persoalan kebudayaan intelektual yang rendah. Soekarno mengungkapkan kegelisahan perihal nasib pendidikan Islam yang bersifat normatif sehingga cukup jauh dengan realitas objektif. Meski Soekarno sendiri mengakui bahwa kesadaran normatif yang memang mempunyai signifikan yang besar untuk memelihara basis teologi umat, namun menurut Soekarno dalam menghadapi realitas empiris kesadaran normatif saja belum cukup. Tampak di sini kalau Soekarno ingin menjadikan pendidikan Islam mempunyai kontribusi bahkan mampu mengendalikan realitas sosial. Soekarno menolak adanya model-model pembelajaran yang dogmatis dikarenakan pola itu cenderung menempatkan peserta didik sekedar sebagai objek dan bukan sebagai subjek yang hidup yang patut dihargai hak-haknya, pendapatnya, dan sebagainya. Soekarno sangat mengharapkan terjadinya interaksi tumbal balik yang kreatif, kritis, mengedepankan dialog, serta menjauhkan peserta didik dari kultur otoriter yang akan membuat peserta didik menjadi takut dan tertekan. Pola-pola yang cenderung otoriter, keras, monologis, dan sejenisnya dianggap sudah kadaluarsa. Salah satu diskursus dalam pendidikan Islam atau pengetahuan dalam ajaran Islam adalah masalah pengelompokan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama adalah yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama seperti Al-Quran dan hadis, fikih, tajwid, dan lain-lain. Sedangkan ilmu umum adalah ilmu yang berkaitan tidak langsung dengan ajaran-ajaran agama atau biasanya disebut ilmu keduniaan yang memang secara historis Barat lebih maju dari kawasan dunia lainnya.
Dalam pernyataan Soekarno pernah berkata, "Demi Allah, Islam sains bukan hanya pengetahuan Al-Quran dan hadits saja. Islam sains adalah pengetahuan Al-Quran dan hadits plus pengetahuan umum. Orang tidak akan memahami betul Al-Quran dan hadits kalau tak berpengetahuan umum." Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.